Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan, sekaligus ini menjawab pertanyaan kalian. Bagaimana kita menjebol birahi pejantan? Pejantan kita ini suka diam, suka merenung, sesekali ngembang ya, seperti ngebalon, seperti kacir ngebalon. Apakah itu birahi? Apakah itu tanda kawin? Nah, sebenarnya kedua-duanya itu benar Sobat Kicau Mania. Bisa jadi dia kawin, bisa jadi dia birahi. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita untuk menjebol birahi pejantan. Dan ini memang sulit ya, apalagi untuk pemula. Nah, akan kita berikan resepnya di dalam video ini. Nah, yang pertama kita siapkan di sini telur burung puyuh. Telur burung puyuh ini kita bisa berikan 1-3 hari dalam 1 minggu. Kita campur jadikan makanan jangkrik. Nah, kemudian kita taburkan pur leopard. Boleh leopard kuning ataupun leopard hijau. Nah, ini sekedar pancingan saja agar jangkrik itu bisa memakan telur burung puyuh. Karena otomatis ketika kita taburkan seperti ini tentu saja nempel di telur burung puyuh. Nah, bukan berarti jangkrik itu tidak mau makan ya. Telur burung puyuh rebus itu kadang-kadang jangkrik suka, ada juga yang susah untuk makannya. Jadi kita berikan saja di sana itu taburan sedikit ya, seperti pur leopard. Nah, kemudian kita bisa lihat reaksinya setelah beberapa hari, beberapa minggu, tentu saja konsisten pemberian makan. Nah, pejantan ini bisa birahi, bahkan dia mau kawin lagi walaupun ada anakannya di dalam kandang. Nah, kita berikan contoh di sini adalah pejantan yang sudah birahi Sobat Kicau Mania. Tetapi pola makannya sebenarnya seperti ini ya, dari awal itu untuk membuat dia birahi. Jadi kita bagi ilmu, bagi tips ya, bagi resep buat kalian. Jadi awalnya pejantan ini dia memang suka menggacor tapi tidak birahi. Nah, oleh karena itu kita berikan pola makan seperti ini, akhirnya pejantan ini bisa cetak produksi bersama betina ini. Kemudian kita berikan pakan lagi, ternyata jebol birahi, dia mau kawin terus walaupun sambil ngelolo. Nah, kalau dilolo indukan seperti ini Sobat Kicau Mania, kalian bisa lihat ya, pejantan itu hampir ngebantai betina di depan anakannya sendiri karena terlampau birahi, birahinya jebol. Tetapi nggak usah khawatir, kadang-kadang juga kita bisa semprot, kadang-kadang dia bisa redam sendiri Sobat Kicau Mania. Ini buktinya ya, setelah itu pejantan ini pergi dan ngelolo anaknya. Jadi dia memang makan jangkrik seperti itu bisa jebol birahinya, apalagi usianya mapan. Nah, ini artinya kalian harus memahami usia juga menentukan. Termasuk murai batu kita ini ya, murai batu lomba kita ini, dia memang makan telur burung puyuh. Nah, akhirnya dia ini mudah birahi dan juga fighternya dapat. Ketika di lapangan itu settingannya dapat, akhirnya dia bisa juara, rata-rata juara 1. Memang kesehariannya kita bantu dengan jangkrik pakai telur burung puyuh juga, tetapi porsinya kita kurangin. Misalnya seperti ini Sobat Kicau Mania, untuk di kandang ternak kita berikan jangkrik itu 1 genggam di pagi hari ya kan. Kemudian kalau untuk murai batu lomba ini cukup kita berikan 1 ekor jangkrik. Nah, itu untuk pembanding takarannya Sobat Kicau Mania. Apabila murai batu kalian itu susah birahi, birahi itu penting Sobat Kicau Mania, termasuk untuk lomba. Birahi harus stabil, harus ada birahinya selain dia fighter. Nah, kalau misalnya murai batu kalian di perlombaan itu dia jeruji, ngejar lawan, nabrak jeruji, kemudian turun melantai ya, turun nebok, kemudian dia naik lagi ke atas ngejar-ngejar lawan seperti mau tarung, itu tandanya dia fighter tetapi birahinya belum dapat. Nah, birahi itu sangat penting Sobat Kicau Mania, termasuk di dalam urusan perlombaan. Ketika murai batu kalian stabil antara birahi dan juga fighternya, barulah dia mau bongkar isian materi-materi, itu dikarenakan dia ada birahi. Dan sebaliknya, apabila tidak ada birahi, fighternya muncul di lapangan, itulah yang menyebabkan murai batu kalian itu seperti ngembang mau tarung. Ini persepsinya beda-beda Sobat Kicau Mania. Ada teman kita yang mengatakan kalau ngembang seperti ngejar lawan itu tanda birahi. Ada juga seperti itu. Ada juga yang seperti itu dia fighter. Nah, untuk perbedaannya adalah kalau dia benar-benar birahi, dia akan turun ke bawah, kemudian ngembang-ngembang seperti ngerayu. Nah, itu tandanya kalau dia birahi. Terlampau birahi, fighternya hilang. Nah, kalau dia benar-benar fighter, kemudian dia nggak ada birahi, dia akan nabrak-nabrak jeruji Sobat Kicau Mania. Selalu nabrak jeruji, ngejar lawan. Nah, itu bedanya Sobat Kicau Mania. Dan dia nggak pakai ngerayu, tiba-tiba aja nyerang seperti mau tarung. Apalagi kalian tempel sangkarnya secara dekat.
Nah, jadi cukup mudah untuk membandingkan, khusus kalian yang ingin tahu masalah birahi. Apa itu birahi murai batu? Apa itu fighter di murai batu seperti apa? Sudah kita berikan contoh dan penjelasannya. Nah, kembali di video Sobat Kicau Mania mengenai menaikkan birahi pejantan di dalam kandang ternak. Kita juga bisa pakai bantuan ekstra puding seperti ulat ongkong dan juga kroto. Tapi di sini bedanya, kita tidak memberikan itu pada saat waktu yang terpisah. Kita berikan dalam waktu yang bersamaan, seperti halnya ini Sobat Kicau Mania. Jangkrik kita berikan di sana itu pur konsentrat petelur. Kemudian ulat ongkong itu juga kita berikan. Kemudian kita pakai pur ikan lele. Kroto juga bisa kita berikan tulang sotong. Nah, boleh juga kita tambahkan leopard. Nah, kita tunggu selama beberapa menit atau kita biarkan di dalam satu wadah jangkrik. Kemudian kita letakkan di kandang ternak. Nah, itu boleh juga dimakan oleh anakan murai batu selain untuk indukan dan juga pejantan ini. Nah, caranya pemberiannya itu ketika anakannya masih di dalam gelodok, sekitar usia 5 hari 7 hari, kalau kalian ingin tetap lolo induk ini maksudnya, atau kalian panen saja. Nah, pada saat anakan murai batu itu usia 6 hari 7 hari, barulah pola makan seperti yang kita sampaikan tadi kita terapkan. Otomatis dia akan cepat birahi Sobat Kicau Mania. Betina itu juga cepat lagi untuk unjal lalu bertelur. Nah, sebelum dia bertelur tentu dia kawin agar telur itu dibuahi dan tidak zong. Nah, itulah rahasianya di peternakan kami agar murai batu pejantan itu tetap birahi Sobat Kicau Mania. Sambil dia ngelolo anakannya, dia tetap bisa kawin. Nah, dia bisa mencetak produksi lagi pada saat anakan murai batu itu turun gelodok. Nah, itu masa-masa dia kawin Sobat Kicau Mania. Karena kebanyakan yang zong itu ya, khususnya di lolo indukan, dia tidak mau kawin pada saat ngelolo anakan, termasuk betinanya itu. Karena betinanya nggak dirayu jantan, jantan itu nggak muncul birahi. Nah, tapi lebih bagus kedua-duanya cepat birahi Sobat Kicau Mania. Antara jantan dan betinanya itu sama-sama mau. Nah, kalau jantan dan betina itu sama-sama mau, mereka tidak perlu ada adegan yang seperti kejar-kejaran, seperti ngebantai, itu tidak perlu Sobat Kicau Mania. Nah, ketepatan untuk membuat mereka birahi ini membutuhkan waktu. Ya, kita harus tahu waktu tunggunya. Seperti anakan murai batu di dalam gelodok seperti ini adalah masa-masa yang cocok untuk memberikan pakan racikan tadi. Ketika anakan murai batu ini keesokan hari dia turun gelodok, barulah pejantan itu ngerayu betina mau ngajak kawin. Tentu saja betina itu harus mau, tentu saja betina harus birahi. Nah, apa jadinya kalau betina tidak birahi? Itulah terjadinya seperti ngebantai, kejar-kejaran, dan itu bisa berakibat fatal walaupun ada anakannya di dalam kandang. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Nah, buat kalian yang ingin tahu menjebol birahi, video ini sangat cocok untuk kalian, khususnya kalian yang pemula. Baik itu menanyakan masalah birahi untuk murai batu perlombaan dan juga untuk menaikkan birahi murai batu kalian di kandang ternak. Nah, video ini sangat kita rekomendasikan untuk kalian yang pemula. Nah, tetapi kita ingatkan di sini Sobat Kicau Mania, apabila murai batu kalian sudah jebol birahi, tentu saja kalian tahu tujuannya, ya kan? Kalian menjebol birahi untuk kalian beternak. Nah, ketika dia birahinya benar-benar muncul, betina kalian juga harus dipastikan benar-benar birahi agar tidak terjadi hal fatal seperti ngebantai. Dan juga untuk murai batu kalian yang perlombaan, kalian memakai cara seperti ini juga bisa, ya, boleh. Tetapi kalian harus tahu resikonya. Kalau kalian terlanjur menjebol birahi, tentu saja kalian menargetkan sesuatu. Tentu saja kalian menginginkan kalau murai batu kalian itu ingin lebih birahi. Nah, jangan sampai kalian menyesal kalau dia sudah jebol birahi, kenapa ini jadinya jelek. Nah, itu harus kalian tahu konsekuensinya sendiri. Artinya kalian sudah mengamati sebelumnya. Kalian benar-benar yakin kalau murai batu kalian ini kurang birahi, ya. Jadi porsinya itu ditakarkan, ya. Kita bisa memberikan takaran yang sedikit, jangan langsung dibom. Itu saran kami untuk murai batu kalian di perlombaan. Karena banyak yang salah, gagal paham. Ketika murai batunya kurang birahi, mentang-mentang kurang birahi, langsung dia bom pola makan. Nah, itu bisa ngerusak. Nah, untuk murai batu yang kurang panas, tipenya kurang panas ketika di lapangan kurang birahi juga, itu kami biasanya pemberian ulat ongkong tambahan itu sekitar 5-10, ya. Pagi-pagi itu kita berikan 3, sorenya 3. Atau sebelum H-1 itu kita siapkan kroto. Kroto itu sekitar 1 cepuk H-1. Nah, itu contohnya untuk murai batu kita yang di perlombaan yang kurang birahi, kurang ngotot.
agar dia tampil ngotot dan tambah panas untuk di lapangan di gantangan. Nah, jadi itulah jawaban untuk kalian yang bertanya kemarin bagaimana cara kita menaikkan birahi murai batu pejantan, baik itu untuk perlombaan, baik itu juga untuk di dalam kandang ternak. Nah, jadi kalian sudah paham di dalam video ini adalah cara kami sendiri Sobat Kicau Mania, dan itu sudah kita buktikan. Jadi kalian harus benar-benar memahami, putar terus video ini sampai kalian bisa mengerti dan mudah memahami. Dan inilah hasil panen kami Sobat Kicau Mania di peternakan. Jadi kita ini nggak perlu kandang banyak, yang penting lancar, produksi lancar, dan tiap bulan hampir serentak. Nah, itulah yang membuat kita kelihatan banyak ketika panen. Dan banjir orderan, banjir pesanan. Nah, untuk sampai sekarang ini banyak sekali yang antri inden pesan ke kami karena untuk yang tera-tera kualitas ya, sudah banyak nama berprestasi di tangan pelanggan. My